Iya teman-teman, dengan aku Ian di sini. Di sini aku pengen kenalin aplikasi yang biasa kita bakal gunain nih teman-teman nanti di semester 2 mungkin. Eh, ini nama aplikasinya Autodesk Inventor. Biasanya ini digunain buat gambar 3 dimensi untuk bikin benda dan lain-lain. Nah, sebelum mengenal ini lebih jauh, aku pengen kenalin dulu teman-teman sama aplikasinya dengan cara kalian searching di Google nih. Namanya adalah Autodesk Inventor untuk free student. Tenang aja kok, ini gratis. Kalian klik yang ini nih. Setelah klik yang ini akan muncul seperti ini. Kalian bikin akun dulu ya, create akun untuk bisa sign in. Setelah itu pencet get product. Nah, kalian bisa pilih nih nanti setelah inventor profesional nih, kalian pilih mau yang 2020, 19 atau 18. Habis itu pencet install atau download. Oke, kalau di sini aku pakai yang inventor 2020. Terserah kalian yang pengen yang pakai gimana. Tapi tampilannya agak-agak beda sedikit sih antara 20, 19 sama 20 sama 21. Oke, sebelum teman-teman lebih jauh lagi ngebahas tentang inventor, aku pengen bikin pengenalan dulu. Jadi kalau misalkan nanti kalian pengen belajar lagi, kalian ada berbagai macam nih inventor nih. Bisa yang fokus sama part. Kalau part itu berarti satu doang. Misalkan contoh kayak ini doang, ini satu part. Yang sini satu part juga. Contohnya satu part nih, satu part kayak gini contohnya. Nah, ada part, ada assembly. Nah, kalau kalian baru belajar, kalian searchingnya dulu part 2 aja, how to make part atau apa gitu loh. Kalau misalkan assembly adalah perpaduan dari berbagai macam part untuk jadi satu kesatuan. Contohnya kayak gini kan. Ini tuh suspensi mobil, kurang lebih di sini ada knuckle-nya, sini bagian wheel-nya, wheel hub-nya. Nah, eh insya Allah aku akan bikin tutorialnya, tapi untuk saat ini baru pengenalannya aja, kurang lebih seperti ini. Ini gabungan dari 3 part ke dalam satu kesatuan, oke? Nah, kalau misalkan kalian pingin cari informasi tutorial, biasanya kalian bisa searching aja nih. Contoh, how to make jig frame 3D bisa jadi gitu ya. Atau jig frame, jangan yang jig frame. Nah, seperti ini misalkan. Ini benda-benda kayak gini yang biasanya nanti ada di tutorialnya Pak Urip buat tugas inventor. Nih contoh kayak gini teman-teman bisa cari di YouTube ya tutorialnya. Ini gampang kok. Nah, sekilas tentang apa sih yang biasanya teman-teman lakuin untuk pertama kali. Teman-teman pertama kali biasanya bikin satu benda contohnya gini, ada kotak, segitiga, bulat, sama lengkung-lengkung. Ini contohnya. Cuman kalau misalkan aku contohin seperti ini di YouTube udah lumayan banyak dan ya nanti kalian bisa sendiri dan agak mumet sih. Karena angka-angkanya itu sih. Aku coba di sini pingin ngenalin softwarenya dulu aja ya. Pertama kali kalian masuk, kalian sebentar. Kalian akan nemu tampilan seperti ini kan. Kalian klik aja yang NUS-nya, metriknya dipencet, standar milimeter IPT. Ini yang aku tadi bilang. Ada part, ada assembly. Kalau assembly yang bawahnya ini part. Kalian belajar yang part dulu aja ya. Setelah itu kalian klik create. Oke. Berikutnya kita pencet start sketch nih. Ini terserah kalian pengen di bagian mana. Bagian lantai aja dulu ya. Oke. Aku pengen coba ngasih contoh sederhana banget terkait tadi. Kan tadi kita ngebahas tentang ada kotak, ada segitiga, gimana sih mas cara buatnya. Ini masih coba-coba aja ya, nggak usah pakai angka yang jelas-jelas. Ada rectangular, ada line, ada circle. Coba ya kalau misalkan kita pakai rectangular, tarik thread. Mas ini kan bentuknya kotak mas. Oh berarti bikin kotak. Nah kotaknya, abis kotak kayak gimana, mau dikasih ukuran mas. Oke, ukurannya berapa, misalkan dari sini klik ke sini bisa. Ukurannya misalkan ini dalam satuan milimeter ya, tulis 100. Wah besar kan. Yo, oh iya, buat geser ke sini pencet, tekan tombol mouse kalian yang tengah buat digeser. Tombol yang tengah ini buat geser, ini scroll buat zoom. Oke, udah dapet nih ukurannya. Tapi sebenarnya kalian juga bisa ngukur pakai sebelah sini loh, tinggal diklik sini, ini juga bisa. Oke, escape. Nah, terus panjangnya berapa? Misalkan panjangnya mau ditulis 250. Sip, 250. Setelah selesai gini digimanain mas supaya bentuknya yang kayak tadi? Kalian pencet finish sketch. Kalian pencet extrude. Udah kan? Panjangnya bisa ketahuan nih mau berapa tingginya. Misalkan 15. Atau misalkan 200. Tinggi banget kan? Mantap. Yaudah, sekarang kita kasih 20 dulu aja. Klik. Oke. Oke, sudah dapat bentuk kotaknya. Nah, misalkan tadi kan di sini ada ini, Mas. Ada pinggiran-pinggiran, gimana caranya? Oh, boleh kok. Kalian bisa nambahin sketch lagi di atas sini. Klik sketch lagi, bisa di sini. Misalkan tadi udah pakai rectangular, sekarang kita pakai line. Line bisa. Line ke sini. Line ke sini, misalkan ya. Line ke sini. Sama line ke sini.
Perhatiin deh, tadi waktu kita garis ini tuh nggak lurus loh. Nah, ini hati-hati ya, takutnya nanti gambar kalian nggak lurus. Coba untuk saat ini kalian tak suruh hapus dulu aja deh, supaya belajarnya di kemudian hari. Kita hapus, kita kasih gambar yang lurus. Tandanya di mana? Tandanya tuh ada 90 degree-nya itu loh. Nah, 90 degree kan? Tadi kan enggak. Oke, nanti materi berikutnya ya untuk tahu gimana caranya ngelurusin yang udah terlanjur. Habis itu kita kasih dimensi, misalkan di sini tebel temboknya berapa? Tebelnya misalkan 15. Tebel tembok ini kan tadi kan contoh, ini contoh aja sih sebenarnya. Oke, berarti kalian bikin selesai, klik. Habis itu kalian pencet shift sama tengah dari mouse. Nah, tengah dari mouse munculnya gitu. Geser pakai tengah dari mouse, pencet extrude lagi nih, misalkan bisa ini, bisa dua-duanya, ya kan? Sekarang misalkan yang ini dulu, temboknya mau berapa tinggi, misalkan 50. Oke, 50. Oke, sip. Nah, misalkan ya kurang lebih udah kayak tadi kan bentuknya nih, Mas. Tapi kan ini bentuknya segitiga, Mas. Gimana caranya, Mas? Nah, bikin segitiga tuh macam-macam teman-teman. Bisa dari kayak gini, kita potong juga bisa loh. Kita klik di sini, kita potong nih, misalkan pencet line. Misalkan dari sini kita potong ke sini, sini kita tarik ke sini, sini kita tarik ke sini. Finish. Ini tinggal kasih ukurannya kalau kalian mau. Nah, ini kan dia bisa bikin benda baru. Bisa saya flip juga nih, bisa aku flip nih. Kalau misalkan diklik ini artinya dia nambah benda baru. Tapi kalau kalian motong juga bisa pakai yang cut. Sebelah sini kalian cut. Nah, yang tadinya ada gara-gara ketambahan sketch jadi malah hilang. Tinggal kalian kasih ukuran ya kalau misalkan mau cari yang sesuai. Kayak gitu. Itu sama halnya juga dengan lingkaran. Tadi kan kita ada yang lingkaran ya. Pencet sketch, misalkan di bagian bawah. Kasih lingkaran. Mau berapa itunya, misalkan mau 25 mm. Dari pojok sini ke bawah berapa? Dia tuh perhatiin deh, dia ngukurnya dari tengah ke sini. Misalkan mau berapa nih? Misalkan mau 30. Oke, nggak masalah, 30 gas. Dari sini ke samping berapa? Klik aja ya, tinggal di klik dimension, klik bendanya. Nah, terus ini tulis misalkan 50. Oke. Udah finish. Extrude. Nah, sudah di extrude, bisa kita pilih yang ini. Misalkan berapa? 10. Kalau ini kan dia nambah benda baru ya. Oke. Kalau misalkan kita pengen bikin dia bolong, gimana caranya? Kita sketch lagi yang di sini ya. Kita samain persis deh kayak ini. Berapa tadi ininya? 25 ya? 25. Sini ke sininya berapa tadi ya? Aku lupa. 30 misalkan. Dari sini ke pojok sini 100. Nah, setelah finish, klik. Tapi kan tadi kan ini yang booleannya join ya. Sekarang kita pakai cut, coba. Tuh, lihat kan? Bisa bolong. Nah, ini kan bolongnya cuma sampai 10 mm, sedangkan tadi kita tebelnya lebih kan. Kita bisa juga tulis aja lebihin. Nggak apa-apa kok. Kurang 30. Nah, sekarang bolong deh. Kurang lebih seperti itu. Tapi teman-teman juga jangan salah, ada berbagai macam cara untuk nyampe seperti ini. Misalkan contohnya, kalian juga bisa loh, misalkan kalian sketch ya dari bawah lagi nih. Nggak harus dari sini, kalian bisa pencet origin, cari plan-nya yang kalian pingin. Misalkan ini shift sama tengah ya supaya geser. Misalkan mau yang ini, plan ini misalkan. Oke. Kalau ini dia akan ada di bagian pojok 0,0 ini ya. Jadi dia nggak akan di tengah atas. Kita pencet rectangular. Misalkan kayak gini ya. Tek, asal dulu aja sementara. Sini 100. Sini 200. Oke. Kalau misalkan kalian ini extrude lagi, dia kan jadi kotak kayak tadi kan. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan ini pencetin juga boleh. Apa yang terjadi kalau misalkan sini kita kasih lingkaran di tengahnya. 25. Sorry, salah. Misalkan sini kita kasih 25. Ininya berapa? Misalkan 30. Ini buat latihan dulu aja ya. Kalau kita misalkan ngangkatnya cuman yang ini, berarti kan dia akan terbentuk lingkaran. Bolong, ya kan?
Seperti itu, tinggal kalian sesuaikan sama tebelnya berapa. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Oke, di sini ada langkung nih, di sini ada langkung. Gimana caranya Mas bikin langkung? Itu namanya bisa pakai fillet, bisa pakai hole. Contoh, fillet tuh buat bikin langkung. Misalkan pencet fillet di pojok-pojoknya. Ya, 2 mm dia ada tekukan, tapi kan kurang kelihatan. Ya udah kalian tulis 25. 25, sorry. 25 jadi kebesaran kan tuh. Tinggal gitu aja sih sebenarnya teman-teman. Pasti teman-teman pada bisa kok. Oke. Kalau misalkan pengen bikin gundukan kayak gini, berarti kita harus bikin kotak di atas ini lagi. Contohnya pencet sketch. Kalau kalian pencet di bagian bawah, dia akan munculnya di bawah sini, benar gak? Berarti kita pengennya bikin di atas sini, nanti klik di atas sini. Nah, kalian bisa pakai line, bisa juga pakai kotak. Tinggal disesuaikan panjangnya, terus tinggal diklik deh. Oh, udah jadi gitu deh. Kalau ini untuk pembelajaran pertama untuk extrude. Yoi, sekarang gimana Mas kalau misalkan pengen bikin bentuk yang kayak tadi? Misalkan pengen bikin kayak gini, gimana caranya? Oke, sekarang sebenarnya gampang. Kita pencet yang putih lagi ya. Untuk kertas baru, start milimeter IPT, sketch. Nah, gimana sih caranya? Kalau kalian bayangin deh, sebenarnya ini kan silinder kan, lingkaran yang di extrude. Yaudah, sekarang aku coba nih. Kalian klik lingkaran, jangan di sini ya, karena kan lebih kurang asik. Bisa sih kalian geser manual, geser ke sini juga bisa tuh. Tapi Ctrl Z, kalian juga bisa loh kalau misalkan langsung di tengah-tengah. Sini kita kasih tengah-tengah. Berapa mas ukurannya? Untuk saat ini kita masih coba-coba ya. Kita kasih ukuran 70 misalkan. Klik. Oke. Finish. Sekarang kita extrude dia ke atas. Twing. Berapa ya mas? Wes ngasal aja 43 misalkan. Oke. Sekarang bagian atasnya kita kasih topi, kasih lingkaran lagi. Kita kasih lingkaran lagi. Ukurannya berapa ya mas? 140 yang sekarang. Lebih besar kan? Berapa tebelnya mas? Nah, kalau ini kan bisa dua kan, bisa gini, bisa gini. Aku pengen dua-duanya sekarang. Tebelnya berapa ya? 5 aja deh. 5 boleh? 5 boleh. Oke. Sekarang kita klik lagi. Kita kasih lingkaran lagi. Dan kita samain kayak yang belakang, 70. Nah, aku pengen ada lingkaran lagi supaya dia bentuknya kayak gini kan. Perhatiin deh, bentuknya kayak gini kan. Berarti lingkaran ketemu lingkaran lagi. Ada dua cara. Teman-teman bisa kayak gini. Di sini berapa ya? Misalkan 40. Nggak sampai 40, 20. Kayak gini. Terus kalian klik di sini lagi. Kalian kasih lingkaran lagi misalkan. Ukurannya yang lebih kecil. Tadi misalkan 40, tadi misalkan 70, berarti sekarang misalkan 65. Terus kalian bolongin. Extrude tapi ke arah belakang. Dan pencet yang cut. Maka bisa ketemu bentuk kayak tadi kan. Nih, oke. Ini karena belum full bolong. Nah, Ctrl Z. Teman-teman juga bisa pakai cara yang aku ajarin tadi. Klik sketch ya, kita ulang. Double klik aja. Double sketch maksudku. Kalau tadi sini 70, sini kita ganti ke 65. Berarti kan areanya ada yang lebih kecil kan. Kita finish sketch. Kita klik ini. Ting, oke. Cip. Sudah mulai kebentuk. Mas, kan tadi sininya bolong. Gimana cara ngebolong ini, Mas? Oke, kita boleh kan ngebolongin. Kita klik sini. Kita bolongin aja tengahnya. Mau ukuran berapa? Misalkan 30. Finish sketch. Kita pencet bolong semua sekarang. Kita balikin ke sini, kita true all. Sip, bolong dia. Oke, nah sebelah sini tadi kita fillet. Lihat deh bentuknya. Sini kita fillet sekarang. Sini kita fillet. Gimana caranya? Kita fillet aja. Ukurannya agak tebal yang ini. Misalkan kita kasih 15. Oh, kegedean 10. Oke, kita kasih 10. Sip. Sudah. Nah, sekarang kalian perhatiin deh. Tadi kan di bagian sini tuh ada jendol-jendolnya kan, banyak kan. Ini sebenarnya extrude yang sama. Aku ajarin caranya ya. Kita klik di sini, sketch. Kita kasih lingkaran. Lingkaran lebarnya berapa? Anggap aja 12. Nah, kita pengennya dia pas di tengah sini kan. Caranya gimana? Kalian
perhatiin ada dua ini deh, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalian samain. Nah ini kan garisnya ke horizontal, berarti bukan yang ini. Kita cari yang ini, lurus. Dia akan lurus, kita ngambil garis tengah ini supaya sejajar sama ini. Perhatiin deh, klik ini sama yang ini. Nah berarti dia akan geser ke sini supaya dia pas di tengahnya, nggak geser-geser. Jaraknya dari sini ke sini berapa? Dari tengah sini ke sini misalkan 55. Oke, bolong. Sekarang kita bikin dia bolong. Sorry, bukan bolong, kita bikin dia jendol. Kita bikin jendol. Kita klik aja. Sip. Misalkan 35 atau lebih, 40. Nah, sekarang Mas, kenapa kok cuma bikin satu, Mas? Kok nggak bikin 5 lingkaran bareng? Nah, itu boleh, tapi aku mau ngasih contoh satu. Setelah kepencet ini, kalian pencet ini deh, namanya array circular yang pattern. Dan klik sini. Klik aksisnya. Aksis tuh bisa pakai garis, bisa juga pakai bentuk lingkaran. Ketemu sini. Terus kalian klik deh dalam satu putaran pengen berapa, misalkan pengen 5. Klik. Sudah jadi deh yang sini. Oke, sudah mulai kebentuk. Sekarang gini dulu aja ya, untuk yang bagian gigi-giginya aku ajarin di lain waktu. Terima kasih.